Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa, Anda masih setia bersama kami dalam program acara Dokter Kito bersama Kita Sehat. Kita masih membahas mengenai penyakit autisme. Kembali kami ingatkan Bapak pemirsa di rumah yang mau konsultasi atau tanya langsung dengan Dokter Kito hari ini bisa melalui WhatsApp interaktif di 0851 7676 4648 atau juga pemirsa bisa komen di postingan terbaru kita di Instagram di @tvri_bengkulu. Nah dokter ya, masih bersama Dokter Putri Santri. Kita udah bahas mengenai definisi autisme, terus berapa banyak orang yang udah kena dok ya. Kita bakal bahas lagi setelah ini dok ya. Yep. Boleh lanjut dokter. Oke, kita bahas tentang gejala ya. Gejala lagi dok ya, karena gejala dari autisme ini. Iya. Oke, untuk gejalanya ini secara umum ya, maksudnya yang paling sering kayak jarang tersenyum kalau didekati orang tua dan pengasuh. Kontak matanya juga sangat sulit ya untuk berkontak mata dengan pasien autisme ini. Kemudian jarang berusaha menirukan suara atau gerakan yang dilakukan orang di sekitarnya. Misalnya kan kita kalau sama anak bayi gitu kan, senyum mana senyum gitu kan. Nah mereka ini agak sulit nih untuk berekspresi yang sama seperti orang-orang di sekitarnya. Terus ketika dipanggil pakai nama, mungkin dia juga agak sulit untuk menoleh, tidak menoleh bahkan ya. Nanti tergantung juga dengan tingkat autismenya. Autisme itu nanti akan dibagi lagi, ada autisme ringan, sedang dan berat, dan itu ada scale-nya ya, ada kuesionernya yang nanti akan mengkategorikan autisme ringan, sedang dan berat. Tapi itu sudah masuk ke ranah dokter spesialis ya. Kemudian ini ya beberapa gejala yang sering juga nampak yaitu jarang meminta perhatian, jadi sibuk dengan dunianya sendiri. Kemudian ada gerakan repetitif, maksudnya gerakan repetitif ini misalnya kayak menjinjit-jinjit, kemudian kayak memutar-mutar tangan tanpa maksud tertentu ya, tanpa ada maksud tertentu, tanpa ada maksud untuk berkomunikasi. Atau mungkin kalau misalnya kita dengerin lagu gitu, atau kita ngomong, dia akan mengulang kata-kata yang baru saja dia dengar, tapi tidak ada maksudnya gitu, tidak ada maksud dan tujuan. Nah, mereka ini juga sulit untuk berkomunikasi atau mengekspresikan. Jadi, mereka ini bukan cuma sulit untuk mendengar ataupun menerima emosi ataupun kata-kata dari orang, tapi mereka juga sulit untuk mengekspresikan dirinya. Contohnya, kalau mereka mau makan gitu, mereka tuh tidak mengucapkan saya mau makan, itu tuh enggak. Mereka mungkin akan berteriak atau mungkin menangis atau bahkan ada yang sampai mengantukkan kepalanya ke dinding, memukul diri sendiri gitu dok ya? Iya, jadi nanti ada, itulah pentingnya tadi ya, screening untuk perkembangan anak. Nanti ada kuesioner gitu, ada instrumennya berupa kuesioner untuk anak dari 6 bulan, 9 bulan, 12 bulan, 15 bulan. Jadi di kuesioner tersebut nanti kita lihat anaknya nih memenuhi atau enggak, atau mungkin terlambat atau enggak, begitu. Ini untuk secara umum saja gejalanya, tapi ya itu ya yang paling khasnya itu adalah ketidakmampuan untuk berinteraksi, bersosialisasi, dan mengekspresikan dirinya ya. Kemudian nextnya adalah ini ya yang perlu kita edukasikan ke masyarakat di rumah yang sedang menonton, bahwa penata laksanaan atau apa sih yang harus kita lakukan ketika kita memiliki anak ataupun memiliki orang terdekat yang terkena autisme. Itu kita jangan sampai menyembunyikan, maksudnya menyembunyikan tuh jangan sampai kita merasa takut, malu, akhirnya kita tidak memeriksakan anak tersebut ke dokter, ke fasilitas kesehatan, karena ini tuh bisa ditangani, dalam artian kita bisa membantu anak autisme ini untuk bisa lebih mandiri ya, dan terapi ini sangat perlu diperlukan dukungan dari keluarga dan orang terdekat. Oh, berarti kalau penanganannya masih di bawah umur, masih anak-anak itu lebih mudah gitu ya? Nah iya, jadi untuk harapan hidup yang lebih baik gitu ya, kualitas hidup yang lebih baik itu juga tergantung dengan jenis klasifikasi autisme ringan, sedang, beratnya tadi, dan umur berapa anak ini sudah terdeteksi dan ditangani, itu juga berpengaruh. Jadi kalau misalnya terlambat akan sangat sayang, padahal
bisa diterapi dari awal gitu kan, dari usia sebelum 3 tahun pun sebenarnya sudah bisa didiagnosis anak ini terkena autisme. Dan yang harus di-highlight juga bahwa tadi ya, selain dia tuh terapinya melibatkan banyak pihak, contohnya seperti psikiater, dokter anak, dokter rehabilitasi medik, atau bahkan pekerja seperti psikolog, guru, itu harus sangat berkolaborasi ya untuk memberikan terapi terbaik bagi anak dengan autisme. Dan yang paling penting juga bahwa autisme ini kan sifatnya multifaktor, jadi jangan sampai menyalahkan. Mungkin ada yang menyalahkan lifestyle si ibu ketika lagi hamil, atau mungkin ya banyak kan yang menyalahkan, oh anak ini kayaknya ada salah ketika sang ibu sedang mengandung begitu. Ini sifatnya multifaktor dan paling banyaknya itu adalah faktor genetik ya. Kalau kita udah bicara faktor genetik, kita nggak tahu, maksudnya itu tidak secara pasti penyebabnya itu masih banyak gitu dok, perlu ya diteliti begitu sih. Berarti tidak bisa dispesifikasikan satu penyebab gitu ya, dok ya mengenai penyakit autisme ini tadi. Iya betul. Nah, ini ada beberapa instrumen yang saya bilang tadi ya, ada checklist autism in toddler, sama ini ada question untuk autism spectrum. Ini biasanya dinilai oleh dokter spesialis kedokteran atau kesehatan jiwa untuk menentukan apakah anak ini benar didiagnosis. Jadi nanti selain banyak kuesioner atau pertanyaan, anak-anak ini juga akan dites pendengarannya, akan juga dites IQ-nya, sehingga nanti bisa mendapatkan terapi yang terbaik ya. Ini saya sedikit kasih gambaran saja, sebenarnya untuk terapinya sendiri itu kan sudah ranahnya dokter spesialis ya, maksudnya sudah sangat kompleks dan tidak bisa dilakukan di fase pertama sebenarnya. Tapi secara gambaran yang paling sering diberikan atau dipaparkan kepada anak dengan autisme ini terapi warna. Jadi terapi warna ini untuk membuat mereka tuh tersadar bahwa misal di suatu ruangan kita bikin catnya yang terang, merah, kuning gitu, sehingga mereka tuh tersadar, oh mereka tuh sedang berada di sebuah ruangan gitu, diberikan permainan-permainan khusus sehingga bisa melatih kemampuan sang anak ini untuk bisa lebih tertarik dengan banyak hal gitu, tidak hanya fokus kepada satu hal, contohnya kayak mainan itu saja, bagian mainan dari itu saja. Jadi harus beragam gitu dok ya, mainannya, warnanya. Begitu sih. Ya untuk materinya mungkin ini aja sih. Kita lanjut ke jawab pertanyaan aja kali ya. Ini dok ya, mungkin pemirsa di rumah nih dok, masih suka ketukar atau bingung tuh, apa sih yang membedakan autisme dengan Down syndrome gitu dok? Itu kan banyak dok ya, orang-orang yang salah persepsi gitu. Ya sebenarnya anak-anak dengan special needs ya kita bilangnya, anak dengan berkebutuhan khusus itu sangat banyak jenisnya, sangat banyak diagnosisnya. Jadi memang tidak sama ya kalau misalnya autisme dengan Down syndrome. Tapi mereka ini biasanya menunjukkan, mungkin orang-orang tuh menyebutnya perilaku yang berbeda ya dari normal. Oh dikit-dikit kalau misalnya ada orang yang tantrum, ini pasti autisme. Padahal enggak seperti itu. Bisa jadi yang lain juga. Karena tadi ya seperti yang saya bilang bahwa penyakit dengan ini kan masuk ke dalam penyakit kelainan mental ya. Penyakit kelainan mental itu banyak sekali jenisnya, turunannya itu banyak. Kalau misalnya anak dengan autisme ini, mereka kelainannya atau gangguannya itu hanya kepada interaksi saja. Interaksinya tuh sulit. Dia mau ngomong A, menyampaikan emosi, menyampaikan apa yang dia mau tuh sulit. Kemudian biasanya untuk IQ-nya kan, jadi IQ-nya ini ada yang di bawah normal, 70% di bawah normal, tapi ada juga yang normal. Oh, ada juga yang normal gitu dok ya, kalau autisme ini ya? Iya, benar. Betul. Jadi ada juga yang normal, tapi memang persentasenya itu lebih sedikit, kayak 30%. Berbeda ya dengan Down syndrome. Kalau misalnya autisme ini kita fokus untuk melatih bagaimana mereka tuh bisa mandiri dan bisa berinteraksi dengan baik. Kalau Down syndrome kan kita lebih banyak ya, secara kognitif juga, secara hidup mungkin akan lebih banyak bantuan dari orang-orang sekitar. Berarti beda dok ya. Jadi sampai pemirsa rumah atau masyarakat tuh jadi sama gitu persepsinya antara Down syndrome sama autisme, berarti berbeda dok ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi dok ya setelah ini. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, kami akan hadir kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Dokter Kito bersama Kita Sehat.